Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di sebelah saya sudah ada Daihatsu Rocky, tapi ini bukan Rocky yang sudah dipasarkan, bukan Rocky yang biasa, karena ini merupakan Rocky E-Smart Hybrid, dan mobil ini sebenarnya sudah dipasarkan di Jepang dan juga di Malaysia. Tetapi bedanya di Malaysia itu sebagai mobil lebih ke konsepnya rental. Setelah 5 tahun itu konsumen harus mengembalikan unit tersebut. Dan di Indonesia sendiri juga mobil ini belum dipasarkan secara resmi, masih dalam tahap perkenalan. Lantas seperti apa bedanya Rocky E-Smart Hybrid ini dengan versi Rocky yang sudah dipasarkan di Indonesia? Lalu apa saja fitur yang ada di dalamnya yang tidak ada di Rocky yang sudah ada di Indonesia? Ikuti terus video ini. Gias 2022 berlangsung pada tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022 di AIS BSD Tangerang. Acara ini diikuti oleh 25 merek dari mobil penumpang serta mobil komersial, 13 merek sepeda motor, dan juga ratusan merek dari industri pendukung. Nantinya tentu banyak sekali mobil yang akan launching di sana, teknologi kendaraan terbaru, serta mobil konsep yang dipamerkan. Serta ada juga yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu EV Test drive khusus mobil listrik yang berada di indoor, dan pembelian tiket bisa dilakukan secara online melalui aplikasi serta website Auto360. Nah, Rocky sendiri, Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid ini sudah muncul di Jepang, lebih tepatnya itu tidak berselang lama setelah peluncurannya untuk versi biasanya. Sekitar tahun 2021 kalau tidak salah, mobil ini muncul di negara asalnya. Dan menarik ya, mobil ini mengusung mesin yang sama dengan Rocky versi 1200cc yang sudah dipasarkan di Indonesia. Bedanya, mesin 1200cc yang ada di Rocky versi Indonesia itu benar-benar untuk penggerak, dan di Smart Hybrid ini dia justru untuk mengisi daya baterai saja, dan penggerak mobil ini menggunakan motor listrik seutuhnya. Oke, kita lihat dulu untuk bagian depannya. Bisa dilihat, ini perbedaannya memang cukup minim, tetapi ada satu perbedaan yang sebenarnya langsung terlihat. Ini dia, bagian grillnya, dia tuh desainnya itu seperti ini, lebih kompleks. Grillnya lebih canggih sebenarnya ya dibandingkan versi Rocky reguler yang pasar ke Indonesia. Lalu detail yang menarik adalah ini, di balik emblem dari Daihatsu ini terdapat warna biru seperti yang memang mencirikan itu sebuah mobil ramah lingkungan. Ini juga ditemukan di model-model misalkan di Toyota, lalu juga ada di BMW yang menggunakan aksen biru seperti ini. Lantas untuk lainnya masih sama, lampu masih sama, menggunakan teknologi LED, tidak ada fog lamp. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan Rocky biasa yang dipasarkan di Indonesia. Ada satu perbedaan lagi, yaitu warna biru ini tidak ada di Rocky yang dipasarkan di Indonesia. Tampaknya menarik jika warna biru ini hadir di Rocky versi biasa, atau saat mobil dipasarkan ya warnanya seperti ini. Sekarang kita bagian yang paling menarik dari mobil ini, yaitu yang ada di balik bonet mesin. Ini bisa dilihat, dia tenagai oleh, ada mesinnya di sini nih. Mesin 1200cc berkode WAVE 3 silinder. Tetapi jika Anda ingat dengan Nissan Kicks e-Power, nah sebenarnya mekanisme itu sangat mirip. Jadi dia mesin bertugas untuk mengisi daya baterai berkapasitas 4,3 ampere hour, dan baterai tersebut menyalurkan semua kapasitasnya ke motor listriknya. Nah, jadi penggeraknya benar-benar dari sini, dari motor listriknya ini menggerakkan roda depannya, dan motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga 105 horsepower serta torsinya mencapai 170 Nm. Untuk bagian sampingnya bisa dilihat perbedaannya memang cukup minim. Untuk pelek dia sama dengan Daihatsu Rocky untuk versi mesin 1200cc singleton seperti ini, berdiameter ring 16. Lalu karena ini merupakan varian E-Smart Hybrid, ya dia dilabeli seperti ini, E-Smart Hybrid bagian sini. Dan untuk varian ini, karena kami belum tahu sebenarnya jika hadir di Indonesia dia akan muncul beberapa varian, tetapi untuk yang dihadirkan di Indonesia seperti ini, yang diperkenalkan
dia atapnya single tone. Dia tidak berbeda atapnya dengan warna bodinya. Di bagian belakang juga sama, perubahannya cukup minim memang. Lampu semuanya sama, terus emblem nih Rocky semuanya sama, bumper sama. Tapi dia ada emblem e-smart hybrid, dan untuk versi e-smart hybrid ini yang diperkenalkan dia dilengkapi dengan elemen pemanas kaca di bagian belakang. Nah, emblemnya juga sama seperti bagian depan, ada aksen-aksen birunya ya. Dia menjadikan sebuah mobil yang ramah lingkungan. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Oh, ada barang. Bentar, saya turunin dulu. Nah, jika Anda ingat dengan Rocky versi Indonesia maupun baik Rocky maupun Race, itu bagian lantainya ini bisa di-adjust. Jadi, ketika Anda ingin membawa barang yang lebih besar, Anda bisa men-adjust seperti ini. Nah, ini menarik karena jika Anda lihat di footage bagian kap mesin, ketika saya menyebutkan bagian mesinnya itu tidak ada akinya di bagian depan. Nah, ternyata aki di belakang sini. Ini akinya dari Daihatsu Rocky ini, katanya aki ini juga bertugas sebagai baterai dari mobil ini. Karena memang baterai mobil ini itu kapasitasnya cukup kecil, sekitar 4,3 ampere hour. Ya, jadi ya inilah baterainya dari mobil Daihatsu Rocky e-smart hybrid ini berada di bagian bagasinya, bukan di kap mesin. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya karena cukup banyak fitur baru yang ada di mobil ini dan tidak ada di versi Indonesia. Check it out. Ini dia bagian dalamnya, dan bisa dilihat memang secara nuansa dia masih sama dengan versi Indonesia, versi non e-smart hybrid. Tapi karena ini mobil didatangkan langsung dari Jepang, dia tulisannya ini masih menggunakan bahasa kanji, di head unit juga seperti itu. Tapi memang sayang sekali saat video ini dibuat kami tidak memegang kuncinya, tapi ya tidak apa-apa. Kami akan mencoba menjelaskan beberapa fitur yang baru di mobil ini. Yang pertama adalah ini, fitur electric parking brake yang hanya ada di Rocky Smart Hybrid. Untuk versi Indonesia, bahkan untuk kembarannya itu Toyota Race yang harganya lebih mahal pun, dia handbrake-nya masih secara manual. Dan dia juga dilengkapi dengan auto hold. Menarik sekali. Lalu juga untuk head unitnya ya karena dia beda pasar dengan versi Indonesia, ini versi Jepang, ya, dia juga berbeda untuk head unitnya. Tapi sepertinya sih fungsinya tidak jauh berbeda. Lalu di sini, ini terdapat dua buah slot. Yang pertama 12 volt dan juga ini USB slot dengan daya 2,1 ampere yang artinya cukup besar. Pengaturan AC masih sama, masih digital seperti ini. Lalu untuk menyalakan mesin, tombol engine start stop ya, dia berwarna biru seperti ini. Yang artinya ini adalah sebuah mobil hybrid. Sayang sekali kita tidak bisa mengaktifkan mesinnya. Padahal saya penasaran sekali bagaimana, apakah dia interface-nya berbeda, interface instrumen clusternya. Dia sudah digital ya instrumen clusternya, sama seperti Rocky Race versi Indonesia. Kemudian, nah di kanan ini ada tombol AC 100 volt, dan yang menarik dia ada S pedal. Nah ini sepertinya dia untuk mengatur regenerative braking dari mobil ini. Aduh, rasanya ingin sekali mencicipi mobil ini. Lalu untuk lingkar kemudi sama, tidak berbeda. Dia ada drive mode di bagian sini. Lalu ini untuk mengatur sistem entertainment, ini untuk mengatur instrumen cluster dan volume dari head unitnya. Dan untuk versi e-smart hybrid ini dia juga dilengkapi dengan fitur radar, yaitu ASA, Advanced Safety Assist milik Daihatsu. Sementara untuk pengaturan setir semua sama, dia tidak teleskopik, masih hanya tilt. Lalu untuk pengaturan bangku tidak elektrik, masih manual, sama deh, tidak berbeda dengan Race Rocky versi Indonesia. Jok juga material sama. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya, karena biasanya itu mobil yang mengandung sistem elektrifikasi itu dia baterainya itu justru berada di lantai sehingga agak sedikit mengorbankan akomodasi ruang kabinnya. Nah, rasanya agak berbeda di Rocky Smart Hybrid ini. Let's go, kita cek aja. Nah, karena dia menganut baterai yang mungil di bagian bagasinya itu, jadinya memang dia tidak mengorbankan sama sekali untuk ruang kabinnya. Karena biasanya itu mobil listrik, lalu mobil hybrid itu baterainya itu diletakkan di bagian bawah lantai. Jadi misalkan mobil tersebut memiliki basis yang sebenarnya adalah mobil bensin seutuhnya dan dibuat menjadi versi hybrid, maka ada satu pengorbanan biasanya itu, yaitu ruang kabinnya yang terorbankan, kakinya menjadi lebih naik misalkan. Karena
baterai berada di bawah, jadi untuk tempat baterai gitu. Nah, untungnya mobil ini baterainya itu kapasitasnya kecil, jadi ditaruh di bagasi itu bisa, jadi tidak masalah. Dan tentu hal tersebut menjadi hal yang positif di Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid ini. Meski dia bisa dikatakan teknologi hybrid itu mild sebenarnya, tidak yang advance hybrid, bukan mobil listrik sepenuhnya, tapi ya tidak apa-apa. Tentu mobil ini akan memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan versi mesin bensin, dan juga Anda tidak akan khawatir ketika memiliki mobil ini ketika daya listrik rumah Anda tidak kuat atau tidak takut kehabisan baterai sama sekali di jalan. Nah, membahas akomodasinya, bisa lihat ini posisi berkendara saya, tinggi saya 177 cm dan bisa lihat ruang kaki saya masih cukup lega. Sama seperti Rocky yang ada di Indonesia, bagian kaki memang agak sedikit tidak tertopang. Lalu untuk headroom masih ada ruang yang cukup lega di kepala saya. Kemudian untuk fitur juga sepertinya sama, ini ada 2 buah pengisian daya 2,1 ampere USB tipe biasa. Oke, sebagai kesimpulan, kami sangat berharap mobil ini untuk hadir di Indonesia. Apalagi jika harganya itu bisa sedikit di bawah pesaing utamanya, yaitu Nissan Kicks, yang sebenarnya dia merupakan lebih ke arah SUV kompak dibandingkan sebuah low SUV seperti ini. Dan dengan teknologi yang disandangnya yaitu e-Smart, ya dia benar-benar smart karena dia benar-benar merupakan teknologi yang mungkin bisa mengurangi concern orang terhadap teknologi hybrid yang sebelumnya ada di mobil dan lebih praktis dibandingkan mobil listrik sepenuhnya. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum. Jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.